kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam sorga, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mati di kayu salib bagi kami semua. Hari ini sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kami, seraya juga kembali mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Tuhan kiranya memberkati kami melalui ibadah kami, melalui khususnya lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah kami semakin diberkati dan dikuatkan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau bersabda di tengah-tengah kami. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Hosea. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44 yang menyatakan Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga iman-iman kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus yang sama-sama kita ingat pada hari ini, hari Jumat Agung ini, tentunya akan selalu mengingatkan kepada kita akan penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Penderitaan yang begitu berat yang harus dialami oleh Yesus untuk kita semua. Kisah-kisah selalu mengingatkan kepada kita bagaimana penderitaan itu diawali dengan penyiksaan yang sudah harus dialami oleh Yesus semenjak pagi-pagi benar. Alkitab memang tidak mencatat pukul berapa Yesus memulai semua proses penderitaan penyiksaan itu. Tetapi di dalam Alkitab dicatat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 25, Yesus disalibkan pukul 9 pagi sampai pukul 15 sore. Jadi artinya bahwa penyiksaan itu sudah mulai dari pagi-pagi benar. Seperti halnya tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, hari itu dimulai pukul 6 pagi. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Yesus sudah harus mengalami penyiksaan dari mulai pukul 6 pagi. Dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Disiksa, dicambuk, harus kehilangan begitu banyak darah, sehingga akhirnya membuat dia lemah. Dan dikatakan dalam perikop bacaan kita, Yesus sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat salib. Biasanya Bapak Ibu, ukuran salib itu beratnya kalau di total kurang lebih sekitar 130-an kilogram. Tapi kalau kemudian Yesus pada saat itu hanya memikul bagian horizontal atau yang seringkali disebut patibulum, beratnya mungkin hanya kira-kira sekitar 35 sampai 55 kg. Buat orang normal, orang Yahudi dengan kondisi yang sehat itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Sama seperti kita mungkin memikul beban seperti ini, mungkin ya sulit, tetapi tidak juga boleh dikatakan tidak mampu kita lakukan. Kita bisa lakukan itu. Tetapi karena Yesus sudah mengalami penderitaan yang hebat, Yesus sudah mengalami penyiksaan yang hebat, Dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat itu. Sehingga akhirnya kita juga mencatat seorang bernama Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu Yesus. Beratnya penyiksaan itu, beratnya beban yang harus ditanggung Yesus luar biasa. Dia harus disiksa, dia harus memikul salib itu, dan bahkan penderitaan itu tidak berhenti, dan bahkan semakin memuncak saat Yesus disalibkan. Yesus disalibkan tadi dikatakan jam 9 sampai jam 15. Artinya kurang lebih 6 jam lamanya Yesus tergantung di kayu salib. Kalau Bapak Ibu membaca, ada berbagai tulisan-tulisan, gambar-gambar menggambarkan bagaimana posisi Yesus itu sebenarnya sangat menderita di atas kayu salib. Dia harus dipaku, dan bahkan digambarkan hanya untuk bernafas saja akan menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Apalagi tubuh Yesus sudah lemah. Apalagi kondisi Yesus sudah begitu lemah pada saat itu. Jadi kita lihat bagaimana Yesus yang luar biasa menderita. Kita bisa selalu membayangkan bagaimana penderitaan itu dialami Yesus, dan itulah yang selalu kita ingat dalam peristiwa Jumat Agung. Kita diingatkan kembali Yesus sudah menderita buat kita.
Yesus sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Yesus sudah mengalami begitu beratnya penderitaan. Sehingga akhirnya kita semua diingatkan betapa menderitanya Yesus untuk kita semua. Namun Bapak Ibu Saudara, penyaliban Yesus bukan cuma berbicara tentang kesusahan fisik. Penderitaan Yesus bukan cuma berbicara tentang penderitaan secara fisik Yesus. Tetapi penderitaan Yesus pada saat itu, penyaliban Yesus juga mengingatkan kita betapa hati Yesus terluka saat itu. Betapa kondisi mentalnya juga terluka saat itu. Dia mengalami bagaimana dengan penyaliban itu dia merasakan penolakan dari orang-orang yang menyalibkan dia. Kasih yang dia berikan kepada orang-orang, kepada manusia, ditolak dengan cara dia disalibkan. Bayangkan kalau kita mau berbuat baik sama orang lain, tapi orang lain menolak apa yang kita tawarkan. Tentunya bukan hal yang menyenangkan. Apalagi kemudian bahkan dibalas dengan juga penderitaan. Penyaliban itu juga menunjukkan betapa mudahnya orang-orang berbalik dari Tuhan. Kita ingat minggu lalu kita belajar bahwa Yesus itu disambut luar biasa saat masuk ke Yerusalem. Orang-orang mengeluh-elukan dia, orang-orang menghamparkan pakaiannya untuk dia. Tapi orang-orang itu sebagian juga yang kemudian berteriak, salibkan dia. Ada sebuah perubahan yang terjadi pada saat itu yang dia rasakan Yesus. Yesus merasa bahwa orang-orang yang sebelumnya benar-benar percaya kepadanya tiba-tiba harus berbalik. Dan hal ini juga seringkali kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bisa berbalik dari Tuhan karena berbagai macam hal. Belum lagi dia harus juga merasakan bagaimana murid-muridnya yang terdekat dengan dia juga mengalami ketakutan. Murid-murid yang terdekat dengan dia menyangkal dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara perasaan Yesus pada saat itu. Betapa terlukanya Yesus pada saat itu. Betapa penderitaan yang berat dia harus alami, bukan cuma fisik tetapi juga mental dia harus alami. Dan itu semua dilakukan Yesus buat kita semua. Buat saya, buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Buat keselamatan kita semua. Dia menderita buat kita. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur kalau kita bisa merasakan anugerah yang luar biasa ini. Dan biarlah rasa syukur kita karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Karena pengorbanan yang besar yang diberikan Tuhan bagi kita tidak kita sia-siakan. Jangan pernah kemudian kita membuat Yesus terluka lagi. Jangan pernah kita membuat Yesus sedih lagi karena kelakuan kita. Biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita tetap menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membawa damai, kita membawa kasih Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sehingga hidup kita juga selalu menjadi berkah. Kita percaya dan kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Dan mari semua kita syukuri itu dengan terus menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak